Tahukah Anda bahwa suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cintai di dunia ini?" Dan jawaban yang diberikan Rasulullah membuat semua sahabat terdiam seketika. Bahkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab sampai menangis mendengarnya. Apa jawaban yang begitu menggetarkan hati itu? Mari kita temukan bersama dalam kisah penuh hikmah hari ini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan aktifkan juga loncengnya untuk notifikasi terbaru. Pada suatu sore yang tenang di Masjid Nabawi, para sahabat berkumpul mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai menunaikan salat asyar, suasana sangat hikmat dan penuh berkah. Cahaya senja yang lembut menerangi wajah-wajah yang penuh dengan rasa ingin tahu dan kerinduan akan ilmu. Di sanalah dimulai sesi tanya jawab yang akan mengubah pemahaman mereka tentang kehidupan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang selalu haus akan ilmu, mengangkat tangannya dengan sopan dan berkata, "Ya Rasulullah, kami sering mendengar tentang orang-orang yang dicintai Allah. Tetapi siapakah sebenarnya orang yang paling Allah cintai di dunia ini?" Pertanyaan yang sangat mendalam ini membuat seluruh majelis menjadi sunyi. Semua mata tertuju kepada Rasulullah yang tersenyum lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang para sahabatnya satu persatu, lalu bersabda dengan suara yang penuh kasih sayang, "Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain, dan amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang kamu berikan kepada seorang muslim, atau kamu hilangkan kesusahannya, atau kamu bayarkan hutangnya, atau kamu hilangkan rasa laparnya, dan sungguh berjalan bersamaku untuk membantu saudaraku lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan." Mendengar jawaban ini, mata Abu Bakar radhiyallahu anhu berkaca-kaca. Ia teringat bagaimana ia telah menghabiskan sebagian besar hartanya untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Sementara Umar bin Khattab menunduk dalam-dalam, merenungkan setiap keputusan yang ia buat sebagai pemimpin. Apakah sudah cukup bermanfaat bagi umat atau belum? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai ahli tafsir kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam berbuat baik kepada sesama, padahal terkadang hati kita merasa lelah dan malas?" Pertanyaan yang sangat relevan ini membuat para sahabat lainnya mengangguk setuju, karena mereka juga merasakan hal yang sama. Dengan penuh kesabaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang besar. Bahkan senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah, menjauhkan duri dari jalan adalah sedekah, memberi minum kepada binatang yang kehausan juga sedekah, maka janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang selalu bijaksana dalam bertanya, mengangkat suaranya, "Ya Rasulullah, kami melihat ada orang yang rajin beribadah namun akhlaknya kurang baik kepada tetangga, dan ada juga yang ibadahnya biasa saja namun sangat baik kepada sesama. Manakah yang lebih baik di sisi Allah?" Pertanyaan ini membuat suasana semakin hikmat karena menyentuh inti dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Akhlak yang baik dapat menghapus kesalahan sebagaimana air menghapus kotoran, dan sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Kemudian datanglah seorang pemuda bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan wajah yang tampak gelisah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya sering merasa takut bahwa dosa-dosa saya terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampuni saya. Bagaimana cara mengatasi rasa takut yang berlebihan ini?" Air matanya hampir menetes ketika mengucapkan pertanyaan yang sangat menyentuh hati ini. Dengan penuh kelembutan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di bahu Jabir dan bersabda, "Wahai Jabir, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, dan Dia sangat senang dengan taubat hambanya, lebih senang daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali dengan segala bekal yang masih utuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih muda kemudian bertanya dengan polos, "Ya Rasulullah, mengapa ada orang yang doanya cepat dikabulkan sementara yang lain tidak? Padahal sama-sama muslim dan sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh." Pertanyaan inosen ini membuat para sahabat dewasa tersenyum, namun mereka juga ingin mendengar jawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Anas dengan penuh kasih sayang dan menjelaskan, "Wahai Anas, Allah Maha Bijaksana dalam memberikan apa yang terbaik untuk hambanya. Terkadang yang kita minta belum tentu baik untuk kita pada saat itu. Allah menunda memberikannya karena ada waktu yang lebih tepat, atau Allah mengganti dengan yang lebih baik, atau Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Tidak ada doa seorang muslim yang sia-sia." Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu yang dikenal sangat pandai dalam ilmu agama bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling ringan namun pahalanya sangat besar yang bisa kami lakukan setiap hari?" Pertanyaan praktis ini membuat semua telinga meruncing, karena semua ingin mendapatkan pahala yang besar dengan cara yang mudah. "Perbanyaklah berzikir kepada Allah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "karena tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah." Para sahabat bertanya, "Apakah lebih baik dari jihad fisabilillah?" Rasulullah menjawab, "Walaupun seseorang berjihad hingga pedangnya patah dan berlumuran darah, orang yang berzikir tetap lebih baik daripadanya." Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang merupakan muazin Rasulullah dengan suaranya yang merdu bertanya, "Ya Rasulullah, kadang saya merasa minder karena latar belakang saya yang dahulu adalah budak. Bagaimana cara menghilangkan rasa minder ini dan merasa setara dengan sahabat-sahabat yang lain?" Pertanyaan yang sangat menyentuh ini membuat haru seluruh majelis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan memeluk Bilal dengan erat, lalu bersabda dengan suara yang bergetar, "Wahai Bilal, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya atau yang paling tinggi keturunannya. Kamu adalah salah satu penghuni surga, dan suaramu yang memanggil untuk salat lebih aku cintai daripada suara yang memanggil untuk kemewahan dunia." Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang berasal dari Persia dengan latar belakang yang berbeda dari sahabat Arab lainnya bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan budaya dan tradisi di antara para muslim, agar tidak terjadi perpecahan?" Pertanyaan yang sangat relevan hingga hari ini menunjukkan kecerdasan Salman dalam melihat masa depan umat. "Perbedaan adalah rahmat," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, perbedaan budaya dan tradisi dapat memperkaya khazanah umat. Yang penting adalah persatuan dalam akidah dan tujuan, yaitu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama." Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang dikenal sangat zuhud dan sederhana bertanya, "Ya Rasulullah, di zaman yang akan datang, bagaimana nasib umat Islam ketika dunia sudah penuh dengan kemewahan dan godaan? Apakah iman mereka akan tetap kuat?" Pertanyaan futuristik ini membuat para sahabat terdiam. Mereka tidak menyangka Abu Dzar berpikir sejauh itu. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi serius. Beliau bersabda, "Akan datang pada umatku zaman yang sulit, di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Namun mereka yang sabar dan istiqomah akan mendapat pahala seperti 50 orang dari kalian." Para sahabat bertanya, "Dari mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bahkan dari kalian, karena kalian mendapat pertolongan sedang mereka tidak." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dikenal sangat dermawan bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat ada orang kaya yang pelit dan ada orang miskin yang dermawan. Bagaimana Islam memandang harta dan kedermawanan?" Pertanyaan ekonomi ini sangat penting karena menyangkut kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan detail, "Harta adalah amanah dari Allah. Orang yang diberi harta banyak akan dimintai pertanggungjawaban yang besar.
Sedangkan orang yang diberi sedikit namun ia bersyukur dan berbagi, pahalanya bisa melebihi orang kaya yang pelit. Bukan banyaknya harta yang membuat seseorang mulia, melainkan bagaimana ia menggunakannya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang merupakan panglima perang Ulung bertanya, "Ya Rasulullah, dalam peperangan untuk menegakkan Islam, bagaimana cara kita menjaga agar tidak melampaui batas dan tetap menjunjung tinggi akhlak mulia?" Pertanyaan dari seorang ahli strategi perang ini menunjukkan betapa mulianya para sahabat dalam berperang. "Peranglah di jalan Allah dengan cara yang Allah ridai," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua yang tidak berperang, jangan merusak tanaman dan pohon-pohon, jangan menghancurkan tempat ibadah, dan perlakukanlah tawanan perang dengan baik. Inilah cara berperang yang diridai Allah." Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya tentang hal yang sangat personal, "Ya Rasulullah, bagaimana cara mendidik anak-anak agar mereka menjadi generasi yang solih dan bermanfaat bagi agama?" Pertanyaan tentang pendidikan anak ini membuat para sahabat yang sudah berumah tangga sangat antusias mendengar jawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum hangat dan berkata, "Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara, cinta kepada nabimu, cinta kepada keluarga nabimu, dan membaca Al-Quran. Ajarilah mereka dengan kasih sayang bukan dengan kekerasan, jadilah teladan yang baik bagi mereka, karena anak adalah peniru yang ulung." Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang merupakan keponakan Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita menghadapi fitnah dan ujian yang berat, agar tidak tersesat dari jalan yang benar?" Pertanyaan tentang ketahanan mental spiritual ini sangat penting untuk didengar semua orang. "Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnahku," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas. "Perbanyaklah salat malam, zikir, dan membaca Al-Quran. Carilah teman yang solih yang bisa mengingatkanmu jika kamu lalai, dan ingatlah selalu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara." Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu bertanya dengan nada khawatir, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita berada di jalan yang benar, karena syaitan sangat pandai menyesatkan manusia?" Kekhawatiran yang sangat wajar ini juga dirasakan oleh sahabat-sahabat lainnya. Tanda-tanda orang yang berada di jalan yang benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan sabar, adalah hatinya tenang ketika mengingat Allah, ia merasa gelisah jika berbuat maksiat, ia senang berkumpul dengan orang-orang solih, ia tidak suka membicarakan keburukan orang lain, dan ia selalu berusaha memperbaiki diri. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai pedagang sukses bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara berbisnis yang diridai Allah, dan apa saja yang harus dihindari dalam perdagangan?" Pertanyaan bisnis dan ekonomi ini sangat relevan karena sebagian besar sahabat berprofesi sebagai pedagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, "Jujurlah dalam berbisnis, jangan menipu timbangan dan takaran, jangan menjual barang yang tidak kamu miliki, jangan menimbun barang untuk menaikkan harga, berilah kemudahan kepada yang kesulitan membayar, dan ingatlah bahwa keberkahan lebih penting daripada keuntungan yang besar." Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang dijuluki aminnya umat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara memimpin yang baik menurut Islam, karena kepemimpinan adalah amanah yang besar?" Pertanyaan tentang leadership ini sangat penting karena banyak sahabat yang nantinya akan menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pelayan bagi rakyatnya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Ia adil dalam memutuskan perkara. Ia tidak takut untuk menegakkan kebenaran walau pahit. Ia menerima kritik dengan lapang dada, dan ia selalu meminta pertolongan Allah dalam setiap keputusan. Said bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya tentang hal yang sangat spiritual. "Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita?" Pertanyaan tentang ihsan ini membuat suasana semakin khusyuk. "Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Jika kamu tidak bisa merasakan seolah melihatnya,
maka yakinlah bahwa Dia melihatmu, dalam setiap langkah, setiap nafas, setiap detakan jantung, Allah selalu bersamamu, maka jadilah pribadi yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Pada saat matahari mulai terbenam dan tiba waktunya salat maghrib, seorang sahabat muda bertanya dengan terburu-buru, "Ya Rasulullah, jika kita sudah meninggal dunia, amalan apa yang masih terus mengalir pahalanya untuk kita?" Pertanyaan tentang amal jariah ini membuat semua sahabat ingin mendengar dengan seksama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya setelah seseorang meninggal, yaitu sedekah jariah seperti membangun masjid atau menggali sumur, ilmu yang bermanfaat seperti mengajar atau menulis buku, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya." Ketika azan maghrib berkumandang dari suara Bilal yang merdu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, "Marilah kita salat maghrib berjamaah, dan ingatlah bahwa setiap kali kita berkumpul untuk mengingat Allah, para malaikat mengelilingi kita, rahmat Allah turun kepada kita, dan ketenangan hati menyelimuti kita." Setelah selesai salat maghrib, para sahabat masih tidak mau beranjak dari tempat duduk mereka. Mereka masih haus akan hikmah dan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasana malam yang tenang dan sejuk membuat majelis ilmu ini semakin berkesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah-wajah yang penuh harapan itu dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku yang aku cintai, ingatlah bahwa kalian adalah generasi terbaik umat ini. Kalian akan menjadi teladan bagi generasi-generasi setelah kalian. Maka jagalah akhlak kalian, perkuat keimanan kalian, dan sebarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia." Abu Hurairah yang masih tidak puas dengan ilmu yang didapatnya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa nasihat terakhir yang paling penting yang bisa kami ingat sepanjang hidup kami?" Pertanyaan ini membuat semua sahabat mendekat dan memperhatikan dengan seksama. Dengan suara yang penuh kasih sayang dan sedikit bergetar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jika kalian melakukan 3 hal ini, kalian tidak akan rugi di dunia dan akhirat." Malam semakin larut dan suasana semakin hikmat. Cahaya bulan purnama menerangi Masjid Nabawi yang sederhana namun penuh berkah itu. Para sahabat satu persatu mulai berpamitan dengan hati yang dipenuhi hikmah dan kebijaksanaan yang akan mereka amalkan sepanjang hidup mereka. Umar bin Khattab sebelum pulang berkata, "Ya Rasulullah, terima kasih atas semua ilmu dan hikmah yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik balasan." Semua sahabat mengaminkan doa Umar dengan khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan memeluk satu persatu sahabatnya. "Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian dalam mengamalkan apa yang telah kalian dengar hari ini, dan semoga kita semua dikumpulkan kembali di surga Allah yang kekal abadi." Inilah gambaran indah dari majelis ilmu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap pertanyaan dijawab dengan penuh hikmat, setiap keraguan dihilangkan dengan penjelasan yang mencerahkan, dan setiap hati yang datang dengan kegelapan pulang dengan membawa cahaya keimanan yang terang benderang. Para sahabat yang mulia itu tidak hanya bertanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, tetapi mereka bertanya karena mereka benar-benar ingin mengamalkan setiap jawaban yang diberikan Rasulullah. Mereka tidak bertanya untuk berdebat atau mencari-cari kesalahan, tetapi mereka bertanya untuk mendapatkan petunjuk yang benar dalam menjalani hidup. Setiap jawaban yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar teori, tetapi panduan praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada jawaban yang dibuat-buat atau berbelit-belit, semuanya jelas, mudah dipahami, dan langsung menyentuh hati. Inilah keistimewaan generasi sahabat. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak sombong untuk mengaku tidak tahu. Mereka selalu haus akan ilmu dan hikmah, dan yang paling penting, mereka benar-benar mengamalkan apa yang mereka pelajari. Dari kisah tanya jawab yang penuh hikmah ini, kita bisa belajar banyak hal. Pertama,
Pentingnya bertanya dengan adab yang baik kepada orang yang lebih berilmu. Kedua, setiap pertanyaan harus didasari oleh niat yang baik, yaitu untuk mendapatkan petunjuk yang benar. Ketiga, setiap jawaban yang kita terima harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, majelis ilmu yang dihadiri dengan niat yang ikhlas akan membawa berkah yang luar biasa. Kelima, persahabatan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya akan menghasilkan generasi yang luar biasa. Keenam, setiap muslim hendaknya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ketujuh, akhlak yang baik lebih penting daripada ibadah yang banyak tanpa akhlak. Kedelapan, Allah sangat mengasihi hamba-Nya yang selalu berbuat baik kepada sesama. Kesembilan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Dan kesepuluh, hidup di dunia ini hanya sementara. Yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Mari kita renungkan kembali hikmah-hikmah yang telah kita dengar hari ini. Dan mari kita berusaha untuk menjadi generasi yang seperti para sahabat, yang selalu haus akan ilmu, selalu siap untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak kita ketahui, dan yang paling penting, selalu siap untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat untuk Anda, subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya tentang kisah-kisah teladan dari zaman Rasulullah dan para sahabat, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat dari hikmah-hikmah yang luar biasa ini. Namun kisah tanya jawab yang menakjubkan ini belum berakhir, karena keesokan harinya setelah salat subuh, seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu datang dengan wajah yang pucat dan penuh kekhawatiran. Ia bertanya dengan suara yang gemetar, "Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi buruk tentang hari kiamat, dan saya sangat takut. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut yang berlebihan terhadap hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Ammar dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Wahai Ammar, ketakutan terhadap hari kiamat adalah tanda keimanan, tetapi janganlah sampai ketakutan itu melumpuhkan amalanmu. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Persiapkan dirimu dengan amal solih, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang berbuat baik." Kemudian datanglah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang merupakan penulis wahyu. Ia bertanya dengan sangat serius, "Ya Rasulullah, kami melihat ada orang yang sangat pandai membaca Al-Quran dan menghafal banyak ayat, tetapi perilakunya tidak mencerminkan ajaran Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi hal ini?" Pertanyaan yang sangat kritis ini membuat para sahabat lainnya mengangguk setuju. "Al-Quran bisa menjadi hujah untukmu atau hujah yang melawanmu," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada yang tegas. "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Tetapi barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi saksi yang melawannya." Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikenal sangat cerdas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat? Karena di zaman yang akan datang pasti akan banyak sekali jenis ilmu." Pertanyaan visioner ini menunjukkan betapa jauh pandangan para sahabat ke masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan bijak, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah dan membuat akhlakmu semakin baik, yang membuat hatimu semakin khusyuk dalam beribadah, yang mendorongmu untuk berbuat baik kepada sesama, dan yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah yang membuatmu sombong, lalai dari Allah, dan tidak peduli dengan nasib sesama. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah bertanya dengan hati-hati, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda orang munafik, agar kita tidak terjebak dalam kemunafikan?" Pertanyaan sensitif ini membuat suasana menjadi serius, karena kemunafikan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dengan wajah yang serius, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada 3, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia khianat,
Dan ada tambahan satu lagi, jika bertengkar ia berbuat fasik, maka jagalah diri kalian dari sifat-sifat tercela ini. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pemimpin suku Aus bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara memimpin yang adil ketika ada konflik antara suku atau kelompok yang berbeda, agar tidak ada yang merasa dizalimi?" Pertanyaan tentang resolusi konflik ini sangat relevan karena Madinah terdiri dari berbagai suku dan latar belakang. Keadilan adalah fondasi kepemimpinan, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah memihak kepada seseorang hanya karena ia dari sukumu atau keluargamu. Berikan hak kepada yang berhak walau ia musuhmu, dan jangan ambil hak orang lain walau ia orang asing. Allah akan menanyakan setiap keputusan yang kamu buat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang ahli dalam bacaan Al-Quran bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa ada ayat Al-Quran yang mudah dipahami dan ada yang sulit? Bukankah Al-Quran diturunkan untuk semua manusia?" Pertanyaan mendalam tentang hikmah di balik keberagaman ayat Al-Quran ini menunjukkan kedalaman pemikiran para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjelaskan, Al-Quran diturunkan untuk berbagai tingkatan manusia, ada yang untuk orang awam yang mudah dipahami, ada yang untuk orang yang lebih dalam ilmunya. Ini adalah rahmat Allah agar setiap orang mendapat bagian sesuai dengan kemampuannya. Yang penting adalah berusaha memahami dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hari yang lain, datanglah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sangat personal. "Ya Rasulullah, saya sering merasa bimbang dalam mengambil keputusan penting. Bagaimana cara meminta petunjuk Allah agar tidak salah dalam memutuskan?" Pertanyaan tentang salat istikharah ini membuat para sahabat lainnya sangat antusias. Jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan suatu urusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan detail, maka hendaklah ia salat 2 rakaat selain salat wajib, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Allah akan memberikan petunjuk melalui berbagai cara, bisa melalui mimpi, bisa melalui kemudahan atau kesulitan, atau melalui nasihat orang yang bijak. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang memiliki suara yang sangat merdu bertanya, "Ya Rasulullah, apa hikmah di balik perbedaan rezeki antara manusia? Mengapa ada yang kaya dan ada yang miskin?" Pertanyaan filosofis tentang takdir dan hikmah Allah ini membuat majelis semakin khidmat. Allah menguji hamba-hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan penuh hikmah. Orang kaya diuji dengan hartanya, apakah ia bersyukur dan berbagi atau malah sombong dan pelit. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah ia sabar dan berusaha atau malah putus asa dan iri hati. Yang penting bukan seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi bagaimana sikap kita terhadap apa yang Allah berikan. Talha bin Ubaidillah bertanya lagi dengan penuh keingintahuan, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita menyikapi orang yang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita balas dendam atau kita maafkan?" Pertanyaan tentang sikap menghadapi kejahatan ini sangat penting untuk pembentukan karakter. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tingkatan yang paling tinggi, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika kalian tidak mampu, maka membalas dengan yang sepadan adalah dibolehkan. Namun memaafkan adalah lebih baik dan lebih dekat kepada takwa. Dan ingatlah bahwa Allah sangat mencintai orang yang memaafkan. Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu bertanya dengan nada penasaran, "Ya Rasulullah, apakah benar bahwa malaikat ikut hadir ketika kita belajar ilmu agama seperti sekarang ini?" Pertanyaan tentang kehadiran malaikat dalam majelis ilmu ini membuat semua mata tertuju kepada Rasulullah. Benar sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengonfirmasi dengan gembira, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan, dan rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Amr bin Ash radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam bertanya, "Ya Rasulullah, saya baru masuk Islam dan masih merasa berat meninggalkan kebiasaan lama, bagaimana cara membiasakan diri dengan ajaran Islam?"
Pertanyaan dari mualaf ini menunjukkan betapa inklusifnya Islam dalam menerima orang baru. Dengan penuh pengertian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pelan-pelan tetapi konsisten, jangan memaksakan diri untuk langsung melakukan semua kewajiban sekaligus. Mulailah dengan yang wajib, kemudian bertahap ke yang sunnah. Yang penting adalah istiqomah walau sedikit, karena amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten walau sedikit. Ikrimah bin Abu Jal yang dulunya adalah musuh Islam bertanya dengan penuh penyesalan, "Ya Rasulullah, dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa jahiliyah sangat banyak. Apakah Islam benar-benar bisa menghapus semua dosa masa lalu?" Air mata mulai mengalir dari matanya ketika mengucapkan pertanyaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Ikrimah dengan hangat dan berkata, "Al-Islam yahjubu ma qablahu." Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Mulai dari hari ini kamu adalah orang yang bersih dari dosa, seperti bayi yang baru lahir. Maka manfaatkanlah kesempatan kedua yang Allah berikan kepadamu ini dengan sebaik-baiknya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bertanya tentang hal yang sangat praktis. "Ya Rasulullah, bagaimana cara mendidik hati agar selalu ingat kepada Allah di tengah kesibukan duniawi?" Pertanyaan tentang zikir dan ingat kepada Allah ini sangat relevan untuk kehidupan modern. Jadikanlah lidahmu selalu basah dengan zikrullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah ketika menghadapi kesulitan. Ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin ketika mendapat nikmat. Ucapkanlah astagfirullah ketika melakukan kesalahan. Dan ucapkanlah la ilaha illallah ketika hatimu kosong, dengan begitu hatimu akan selalu terhubung dengan Allah. Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertanya dengan sangat serius, "Ya Rasulullah, bagaimana tanda-tanda orang yang akan masuk surga dan tanda-tanda orang yang akan masuk neraka?" Pertanyaan eskatologi ini membuat seluruh majelis terdiam, karena menyangkut nasib akhirat setiap orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan detail, orang yang akan masuk surga adalah yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, yang mendirikan salat dengan khusyuk, yang menunaikan zakat dengan ikhlas, yang puasa Ramadan dengan penuh kesabaran, yang menunaikan haji jika mampu, yang berbakti kepada orang tua, yang berbuat baik kepada tetangga, dan yang akhlaknya mulia kepada semua manusia. Sedangkan tanda-tanda orang yang akan masuk neraka, lanjut Rasulullah dengan nada yang lebih serius, adalah yang menyekutukan Allah, yang meninggalkan salat dengan sengaja, yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal mampu, yang durhaka kepada orang tua, yang berbuat zalim kepada sesama, yang sombong dan takanur, dan yang tidak mau bertaubat dari dosa-dosanya. Watsilah bin Askar radhiyallahu anhu bertanya tentang hal yang sangat menarik. "Ya Rasulullah, apakah hewan dan tumbuhan juga beribadah kepada Allah seperti manusia?" Pertanyaan unik ini menunjukkan keingintahuan para sahabat tentang rahasia alam semesta. Semuanya yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan takjub, burung-burung dengan kepakan sayapnya, pohon-pohon dengan gemerisik daunnya, air dengan gemuruhnya, semua makhluk Allah bertasbih dengan caranya masing-masing. Hanya saja manusia tidak memahami tasbih mereka. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah tertinggal dari perang Tabuk bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara bertaubat yang benar ketika kita melakukan dosa besar?" Pertanyaan dari orang yang pernah mengalami pengalaman pahit ini membuat semua sahabat memperhatikan dengan seksama. Taubat yang benar memiliki 3 syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan terperinci. Pertama, menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Kedua, berhenti dari dosa itu dan tidak mengulanginya lagi. Ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Jika ada hak orang lain yang terlibat, maka kembalikanlah hak tersebut atau minta maaf kepada yang bersangkutan. Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu, dan bagaimana perasaanmu ketika menerima wahyu?" Pertanyaan tentang proses turunnya wahyu ini membuat semua sahabat sangat antusias mendengar jawabannya.
Terkadang wahyu datang seperti suara lonceng yang sangat keras. Dan ini adalah yang paling berat bagiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan detail, terkadang malaikat datang dalam bentuk manusia dan berbicara denganku, dan ini adalah yang paling ringan, dan terkadang Jibril datang dalam bentuk aslinya. Ketika wahyu turun, tubuhku menjadi sangat berat, bahkan unta yang aku kendarai bisa roboh karena beratnya. Qais bin Sa'd bin Ubadah bertanya tentang hal yang sangat praktis. Ya Rasulullah, bagaimana cara berbagi harta yang baik? Kapan kita harus memberi dan kapan kita harus menahan? Pertanyaan tentang kedermawanan yang bijaksana ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Berikanlah sebelum kamu diminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada orang yang hanya ingin menambah koleksi hartanya. Berikanlah dengan tangan kanan, sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan, dan jangan pernah memberi dengan pamrih untuk mendapat balasan di dunia. Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling mulia di sisi Allah?" Pertanyaan tentang profesi dan pekerjaan ini menarik karena menyangkut kehidupan ekonomi sehari-hari. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap pekerjaan yang halal dan bermanfaat bagi orang lain adalah mulia, baik itu petani yang menghasilkan makanan, pedagang yang jujur, pengrajin yang terampil, guru yang mengajar, dokter yang mengobati, semuanya mulia selama dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Safi bin Matal bertanya tentang hal yang sangat relevan. Ya Rasulullah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah agama, agar tidak terjadi perpecahan? Pertanyaan tentang toleransi dalam perbedaan pendapat ini sangat penting untuk persatuan umat. Perbedaan pendapat dalam hal-hal yang tidak mendasar adalah rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan bijak, yang penting adalah tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnahku. Jangan sampai perbedaan pendapat memutus tali persaudaraan. Diskusilah dengan adab yang baik, dengarkan pendapat orang lain dengan lapang dada, dan ingatlah bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang berasal dari Romawi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita berdakwah kepada orang-orang non-muslim agar mereka tertarik dengan Islam?" Pertanyaan tentang dakwah ini sangat penting karena Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Dakwah yang terbaik adalah dengan teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tunjukkanlah akhlak Islam yang mulia melalui perilaku kalian sehari-hari. Berbuat baiklah kepada semua orang tanpa memandang agama mereka. Jika mereka bertanya tentang Islam, jawablah dengan hikmah dan lemah lembut. Jangan memaksa mereka untuk masuk Islam, karena hidayah adalah hak prerogatif Allah." Pada suatu sore yang indah, datanglah seorang wanita tua bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha dengan pertanyaan yang sangat menyentuh. "Ya Rasulullah, anak saya meninggal dunia dalam keadaan masih kecil. Apakah ia akan masuk surga?" Air mata mengalir dari matanya ketika mengucapkan pertanyaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang menjawab, "Semua anak yang meninggal sebelum balik akan masuk surga. Bahkan mereka akan menjadi burung-burung yang berkeliaran di taman surga, dan di hari kiamat mereka akan menunggu orang tua mereka di pintu surga untuk mengajak masuk bersama-sama. Maka bersabarlah dan berharaplah mendapat pahala dari Allah." Akhirnya, ketika sesi tanya jawab yang penuh berkah ini akan berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku yang mulia, semua pertanyaan yang kalian ajukan hari ini menunjukkan betapa tinggi semangat kalian dalam mencari ilmu dan kebenaran. Pertahankan semangat ini, ajarkan kepada anak-anak kalian, dan sebarkan kepada generasi setelah kalian, karena ilmu adalah warisan para nabi. Ingatlah bahwa setiap ilmu yang bermanfaat yang kalian sebarkan akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya, walau kalian sudah meninggal dunia." Lanjut Rasulullah dengan penuh semangat, "Dan ingatlah bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa tingkat, maka jangan pernah berhenti belajar dan mengajar."
Para sahabat yang mulia itu pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Mereka tidak hanya mendengar untuk mengetahui, tetapi mereka mendengar untuk diamalkan, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk disebarkan kepada orang lain. Dari kisah yang luar biasa ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, pentingnya bertanya dengan adab yang baik kepada ahli ilmu. Kedua, setiap pertanyaan hendaknya didasari niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran. Ketiga, jawaban yang kita terima harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Keempat, majelis ilmu yang berkah akan mendatangkan rahmat dan ketenangan dari Allah. Kelima, persahabatan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah akan menghasilkan generasi yang luar biasa. Keenam, setiap muslim hendaknya menjadi pribadi yang selalu belajar dan mengajar. Ketujuh, akhlak mulia adalah inti dari ajaran Islam yang harus diutamakan. Kedelapan, Allah sangat mengasihi hamba yang berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih. Kesembilan, pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah. Dan kesepuluh, hidup di dunia adalah ujian yang harus dihadapi dengan sabar dan syukur. Namun ada satu kisah yang paling menggetarkan hati dari seluruh majelis ini. Ketika seorang badui tua yang baru tiba dari perjalanan jauh datang dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh debu dan matanya merah karena menangis. Ia langsung berlutut di hadapan Rasulullah dan berkata dengan suara yang bergetar, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Saya takut Allah tidak akan pernah memaafkan saya." Seluruh majelis terdiam, tidak ada yang berani bersuara, hanya suara tangisan badui tua itu yang terdengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan meletakkan tangannya di bahu orang tua itu dan berkata, "Ceritakanlah kepadaku apa yang terjadi, wahai saudaraku." Dengan suara yang terputus-putus karena tangisan, badui itu bercerita, "Ya Rasulullah, dalam perjalanan saya melintasi padang pasir, saya bertemu dengan seorang musafir yang sedang sekarat kehausan. Ia meminta air kepada saya. Tetapi karena persediaan air saya terbatas dan perjalanan saya masih jauh, saya menolak untuk memberinya air. Keesokan harinya saya menemukan dia sudah meninggal. Apakah Allah masih mau memaafkan dosa sebesar ini?" Mendengar cerita ini, para sahabat ikut menangis. Mereka merasakan penyesalan yang mendalam dari badui tua itu. Abu Bakar bahkan sampai terisak-isak. Umar menunduk dalam-dalam dengan air mata yang mengalir. Suasana menjadi sangat haru dan menyentuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk badui tua itu dengan erat dan berkata dengan suara yang penuh kasih sayang, "Wahai saudaraku, penyesalanmu yang tulus ini adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Allah Maha Pengampun dan kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, berbuat baiklah kepada para musafir sebagai penebus dosamu. Dan yakinlah bahwa Allah akan menerima taubatmu." "Tetapi bagaimana saya bisa menebus nyawa yang telah hilang karena kelalaian saya?" tanya badui itu masih dengan tangisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang, tetapi kamu bisa menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain. Dirikanlah sumur-sumur di sepanjang jalan yang sering dilalui para musafir, sediakan makanan untuk orang-orang yang kelaparan, dan tolonglah setiap orang yang membutuhkan bantuan. Dengan begitu amalmu akan menjadi penebus dosamu." Kemudian datanglah pertanyaan yang sangat mengejutkan dari seorang sahabat muda bernama Abdullah bin Amr bin Ash. "Ya Rasulullah, apakah benar bahwa di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelahmu?" Pertanyaan tentang Dajjal dan nabi palsu ini membuat seluruh majelis menjadi tegang. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat serius. Beliau bersabda, "Akan muncul kurang lebih 30 Dajjal. Semuanya mengaku sebagai Rasul Allah. Tetapi ingatlah bahwa aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Barang siapa yang mengaku sebagai nabi setelahku maka ia adalah pendusta dan penyesat." "Bagaimana cara kita mengenali mereka dan melindungi diri dari fitnah mereka?" tanya Abdullah dengan penuh kekhawatiran. "Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnahku," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Jangan mudah terpesona dengan mukjizat palsu,
Ingatlah bahwa mukjizat yang sesungguhnya adalah petunjuk yang membawa kepada kebaikan dan ketakwaan, bukan yang membawa kepada kesyirikan dan kemaksiatan. Fadl bin Abbas, anak paman Rasulullah, bertanya dengan sangat hati-hati, "Ya Rasulullah, kami mendengar bahwa ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Bagaimana mungkin malaikat bisa durhaka padahal mereka adalah makhluk yang selalu taat?" Pertanyaan tentang iblis dan kejadian di masa lalu ini membuka wawasan baru. Iblis adalah jin, bukan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengoreksi dengan lembut, dia adalah pemimpin jin yang dahulu beribadah bersama para malaikat. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis yang menolak karena kesombongannya. Dari sini kita belajar bahwa kesombongan adalah akar dari segala kejahatan. Usaid bin Hudair bertanya tentang hal yang sangat praktis. "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita membagi waktu antara ibadah, keluarga, dan pekerjaan agar semuanya seimbang?" Pertanyaan tentang work-life worship balance ini sangat relevan untuk semua orang. Islam mengajarkan keseimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan bijak, "Berikanlah hak kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Berikanlah hak kepada keluargamu dengan memperhatikan dan menyayangi mereka. Berikanlah hak kepada pekerjaanmu dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan berikanlah hak kepada tubuhmu dengan istirahat yang cukup." Bara bin Malik yang dikenal sangat pemberani dalam perang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad hanya dalam bentuk peperangan atau ada bentuk jihad yang lain?" Pertanyaan tentang makna jihad yang sesungguhnya ini sangat penting untuk dipahami. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jihad melawan sifat-sifat tercela dalam diri, jihad melawan godaan untuk berbuat maksiat, jihad untuk selalu berbuat kebaikan walau berat, ini adalah jihad yang paling sulit dan paling mulia." Kemudian ada jihad dengan lisan, yaitu menyampaikan kebenaran walau pahit, menegakkan keadilan walau merugikan diri sendiri, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, lanjut Rasulullah. Dan ada jihad dengan harta, yaitu membantu orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan, dan menyokong dakwah Islam. Aqif bin Qais bertanya dengan penuh keingintahuan, "Ya Rasulullah, mengapa Allah menciptakan setan dan kejahatan jika dia tidak menyukai keduanya?" Pertanyaan filosofis mendalam ini membuat semua orang terdiam dan berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh hikmah, "Allah menciptakan setan dan memberi kemampuan untuk berbuat jahat, agar manusia diuji. Siapa yang mampu melawan godaan dan memilih kebaikan maka ia akan mendapat pahala yang besar. Sedangkan yang mengikuti godaan setan maka ia akan menanggung akibatnya. Ujian inilah yang membedakan orang beriman dari orang kafir." Rabi bin Husaim bertanya tentang hal yang sangat menyentuh. "Ya Rasulullah, saya sering bermimpi bertemu dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Apakah itu benar-benar mereka atau hanya mimpi biasa?" Pertanyaan tentang mimpi dan komunikasi dengan orang yang sudah meninggal ini menarik perhatian semua orang. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal bisa jadi adalah kunjungan roh mereka yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, terutama jika dalam mimpi itu mereka memberikan nasihat yang baik atau meminta didoakan, maka perbanyaklah doa dan sedekah untuk mereka, karena itu akan bermanfaat bagi mereka di alam barzakh. Harmalah bin Imran bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa ada orang yang hidupnya selalu susah padahal ia orang baik, sementara ada orang jahat yang hidupnya enak?" Pertanyaan tentang keadilan Allah dalam kehidupan dunia ini sering mengganggu pikiran banyak orang. Kehidupan dunia adalah ujian, bukan tempat pembalasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang baik yang hidupnya susah di dunia akan mendapat kebahagiaan yang kekal di akhirat. Sedangkan orang jahat yang hidupnya enak di dunia akan mendapat siksaan yang kekal di akhirat. Maka janganlah tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara. Tamim ad-Dari yang baru masuk Islam bertanya, "Ya Rasulullah, saya pernah bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau. Bisakah Rasulullah menceritakan lebih detail tentang fitnah Dajjal?" Pertanyaan dari orang yang pernah mengalami langsung ini membuat semua orang bergidik ngeri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan detail, Dajjal adalah fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat. Dia akan keluar di akhir zaman dengan berbagai mukjizat palsu. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan hujan, tetapi semuanya adalah tipuan. Siapa yang beriman kepadanya akan masuk neraka, dan siapa yang menolaknya akan masuk surga. Bagaimana cara melindungi diri dari fitnah Dajjal? Tanya para sahabat dengan cemas. Hafalkan dan amalkan 10 ayat pertama dan terakhir dari surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, perbanyak istighfar dan tasbih, hindari tempat-tempat yang dikuasai Dajjal, dan ingatlah bahwa Allah tidak buta sebelah mata sedangkan Dajjal buta mata kanannya. Harits bin Ribi bertanya tentang sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya Rasulullah, apakah benar bahwa di akhir zaman nanti Al-Quran akan terangkat dari dada orang-orang yang menghafalnya? Pertanyaan tentang nasib Al-Quran di akhir zaman ini membuat semua orang terkejut. Benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasi dengan sedih, pada malam hari Al-Quran akan hilang dari mushaf-mushaf dan dari dada para penghafal, tidak ada yang ingat satu ayat pun. Saat itulah tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Maka manfaatkanlah waktu selagi Al-Quran masih ada. Pelajari, hafalkan, dan amalkan isinya. Surahbil bin Hasanah bertanya, Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan jika kami hidup di zaman seperti itu? Para sahabat sangat khawatir dengan kondisi umat di masa depan. Berpegang teguhlah pada apa yang kalian ketahui dari agama ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jangan ikuti perubahan-perubahan yang menyimpang dari ajaran Islam, kumpulkanlah keluarga kalian dan ajarkanlah kepada mereka ajaran Islam yang benar. Isolasi dari kemunkaran lebih baik daripada terbawa arus kesesatan. Abdurrahman bin Samrah bertanya tentang hal yang sangat personal. Ya Rasulullah, bagaimana cara mengetahui bahwa Allah ridha dengan kita? Pertanyaan tentang tanda-tanda ridha Allah ini membuat semua orang ingin mendengar jawabannya dengan seksama. Tanda-tanda Allah ridha dengan hambanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, adalah hatinya selalu tenang dalam menghadapi ujian. Dia dimudahkan dalam melakukan kebaikan, orang-orang solih menyayanginya, dia diberi kemudahan rezeki dari arah yang tidak disangka, dan yang paling penting, dia diberi taufik untuk istiqomah dalam beragama hingga akhir hayat. Akhirnya, ketika fajar mulai menyingsing dan terdengar suara azan subuh dari Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, Wahai sahabat-sahabatku tercinta, malam yang penuh berkah ini telah memberikan kalian bekal ilmu dan hikmah yang tak ternilai harganya. Ingatlah bahwa ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu seperti berjalan dalam kegelapan. Jadilah kalian penerang bagi umat manusia, lanjut Rasulullah dengan suara yang penuh semangat, sebarkan ilmu yang telah kalian dapatkan, praktikan dalam kehidupan sehari-hari, dan wariskan kepada anak cucu kalian, karena kalian adalah generasi terbaik yang akan menjadi saksi atas semua umat. Para sahabat satu persatu mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghormatan dan cinta. Mata mereka berkaca-kaca karena merasakan betapa beruntungnya mereka bisa mendengar langsung hikmah dan kebijaksanaan dari mulai suci Rasulullah. Ya Allah, doa Abu Bakar dengan suara yang bergetar, berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan semua yang telah kami dengar malam ini. Dan janganlah engkau biarkan kami menyia-nyiakan ilmu yang telah engkau karuniakan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jawab semua sahabat dengan serempak, suara mereka mengema di seluruh Masjid Nabawi yang sederhana namun penuh berkah itu. Itulah potret indah dari majelis ilmu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap pertanyaan dijawab dengan hikmah yang mendalam, setiap keraguan dihilangkan dengan penjelasan yang jernih, dan setiap hati yang datang dalam kegelapan pulang dengan membawa cahaya iman yang terang benderang. Mari kita renungkan dan teladani semangat para sahabat dalam mencari ilmu, kerendahan hati mereka dalam bertanya, dan tekad mereka dalam mengamalkan setiap hikmah yang mereka dapatkan, karena itulah kunci kejayaan dan kebahagiaan yang hakiki.
Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini memberikan manfaat kepada Anda, subscribe channel kami untuk konten-konten inspiratif lainnya, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat-sahabat Anda agar mereka juga mendapatkan hikmah yang sama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.